Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah agama. Al-Qaidatu Tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwasannya mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim, tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami menghadapkan diri kita kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan untuk mencari kedekatan dengan Allah dan mencari syafaat. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala, maka dalil yang menunjukkan bahwa mereka berdoa, beribadah kepada selain Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah adalah firman Allah Ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali. Walladzina ittakhadhu min dunihim awliya'a walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sesungguhnya Allah menghukumi apa yang mereka perselisihkan padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada pendusta dan banyak melakukan kekafiran. Wa dalilus syafa'ah, dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah untuk mencari syafaat adalah firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah, dan mereka mengatakan mereka ini adalah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Kaidah yang kedua mengandung 2 alasan yang dianggap oleh orang-orang musyrik sebagai hujjah yang membolehkan mereka, yang dianggap oleh mereka membolehkan mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Alasan pertama adalah sesungguhnya orang-orang musyrik mengatakan kami tidaklah beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah kecuali supaya Tuhan-Tuhan itu mendekatkan diri kita kepada Allah.
Maksud mereka adalah bahwasannya orang-orang musyrik tidak akan sampai pada hal-hal yang dicintai oleh Allah dan hal-hal yang diridhai oleh Allah kecuali dengan perantara Tuhan-Tuhan yang mereka akui sebagai wali-wali yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Alasan ini dibatalkan oleh apa yang dikandung pada ayat di surat Az-Zumar, dan alasan ini dibatalkan dari 3 sisi. Sisi pertama, Allah menyebut perbuatan orang-orang musyrik ini sebagai ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sementara ibadah adalah hak Allah semata, yang mana tidak ada seorang malaikat pun yang dianggap dekat dengan Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah. Tidak ada seorang hamba yang soleh dari jin dan manusia yang diibadahi selain Allah. Ibadah itu adalah hak milik Allah semata. Oleh karena itu, beribadah kepada selain Allah dengan alasan yang diibadahi mendekatkan kepada Allah adalah tidak benar, karena ibadah itu hanya dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Ini tidak akan mendekatkan diri kepada Allah, sebaliknya akan menjauhkan diri dari Allah Azza wa Jalla, dikarenakan ibadah adalah hak milik Allah semata. Sisi yang kedua, Allah mengancam dengan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang melakukan perbuatan ini, yaitu beribadah kepada selain Allah dengan alasan yang diibadahi selain Allah itu mendekatkan orang yang beribadah kepadanya kepada Allah. Allah mengancam dengan firman-Nya, "Innallaha yahkumu bainahum yaumal qiyamah, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Allah menghukumi apa yang mereka perselisihkan padanya. Sisi yang ketiga, Allah mengatakan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah dengan alasan selain Allah itu mendekatkan diri kepada Allah, mengatakan mereka adalah orang-orang pendusta dan kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada pendusta dan orang yang banyak melakukan kekafiran. Mereka berdusta dan mereka adalah orang-orang kafir, karena perbuatan mereka beribadah kepada Allah, kepada selain Allah, dengan alasan selain Allah itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini adalah perbuatan dusta dan ini adalah perbuatan kekafiran. Inilah alasan pertama kenapa orang-orang musyrik beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu supaya Tuhan-Tuhan selain Allah itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan ini tidak benar. Alasan yang kedua, mereka berhujjah bahwasannya Tuhan-Tuhan selain Allah
yang mereka ibadahi adalah yang memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, yaitu yang menjadi penengah antara mereka dengan Allah. Artinya orang-orang musyrik mengatakan kami memiliki dosa-dosa yang sangat banyak, maka kami tidak mungkin langsung menghadap kepada Allah. Harus ada penengah antara kami dan antara Allah, sehingga kami diterima oleh Allah. Dan ini juga alasan tidak benar, dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat surat Yunus. Sebagaimana alasan yang pertama tadi juga dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat surat Az-Zumar, maka alasan ini juga dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat surat Yunus. Surat Yunus. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak berbahaya bagi mereka dan apa yang tidak bermanfaat untuk mereka, apa yang tidak bisa memberikan mara bahaya kepada mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka berkata, selain Allah ini adalah pemberi syafaat orang-orang yang atau hal-hal yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Allah membatalkan apa yang mereka ucapkan. Allah berfirman, "Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard." Katakanlah, apakah kalian hendak mengabarkan kepada Allah apa yang Allah tidak ketahui di langit-langit dan di bumi? Mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak bisa sampai kepada Allah kecuali dengan perantara-perantara. Itu adalah perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang dusta. Itu seolah-olah Allah tidak mengetahui mereka kecuali melalui perantara. Dan ini tidak benar. Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu kepada perantara. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah lagi maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Allah mengatakan perbuatan mereka adalah perbuatan syirik. Beribadah kepada selain Allah dengan alasan selain Allah itu menjadi penengah antara mereka dengan Allah, memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ini adalah perbuatan syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat ada dua macam. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Syafa'atun manfiyah, syafaat yang ditiadakan, wa syafa'atun muthbatah, dan syafaat yang ditetapkan. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillah. Syafaat yang ditiadakan adalah yang dicari dari selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, tentang hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya
adalah firman Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang hari yang tidak ada padanya jual beli, persahabatan dan syafaat. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Wasyafa'atul muthbatatu, sedangkan syafaat yang ditetapkan adalah hiyallati tutlabu minallahi, adalah yang diminta dari Allah Azza wa Jalla. Wasyafi'u mukarramun bisyafa'ah, yang memberi syafaat diberi kemuliaan karena memberi syafaat. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhan. Sementara yang diberi syafaat adalah orang yang Allah ridai perkataan dan perbuatannya setelah Allah izinkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Siapakah yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Artinya tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ya, pembicaraan tentang syafaat mengandung beberapa masalah, di antaranya masalah pertama makna syafa'ah. Syafa'ah memiliki 3 makna, makna bahasa, makna kebiasaan, dan makna syariat. Makna bahasa yaitu bahasa Arab, syafa'ah berasal dari kata asy-syafa', lawan al-witr, yaitu bilangan genap. Syafa'ah secara urfi, secara kebiasaan adalah meminta kebaikan untuk orang lain. Ya, meminta kebaikan untuk orang lain. Sedangkan syafaat menurut syariat adalah seorang hamba yang diridhai perkataan dan perbuatannya meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya dosa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang melakukan dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, masalah yang kedua terkait syafaat adalah pembagian syafaat, macam-macam syafaat. Ya, syafaat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan sebagaimana ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Mutawatirah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syafaat yang ditiadakan, syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah tentang apa yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Disebut manfiyah, disebut ditiadakan karena Al-Quran meniadakannya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan dalil yang menunjukkan syafaat yang ditiadakan ini dengan ayat yang ada pada surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang hari yang di dalamnya tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Yang menjadi dalil dari ayat ini adalah firman Allah, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Ya, peniadaan tidak ada syafaat ini tidak secara mutlak, tetapi diikat. Artinya tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah.
Ya, tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah. Kalau ada izin Allah berarti ada syafaat. Kemudian masalah yang ketiga, macam-macam manusia terkait dengan syafaat. Syafaat yang kedua adalah syafaat muthbatah, syafaat yang ditetapkan. Ya, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pembicaraan terkait dengan syafaat yang ketiga adalah pembagian manusia terkait dengan syafaat. Manusia terkait dengan syafaat terbagi menjadi tiga. Pertama adalah ahlu khurafah, yaitu dari kalangan ekstrim orang-orang sufi. Mereka menetapkan syafaat untuk siapa saja yang mereka akui sebagai wali secara mutlak. Makanya mereka meminta kepada wali-wali itu, baik wali-wali itu hidup atau mati. Ya, syafaat ini adalah, padahal syafaat ini adalah syafaat syirkiyah. Ya, mereka memintanya kepada selain Allah. Padahal syafaat itu hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia yang kedua adalah yang meniadakan syafaat, yaitu orang Jahmiyah, golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka meniadakan syafaat untuk pelaku dosa besar dari orang-orang mukmin. Ya, karena dia bertemu dengan Allah dalam keadaan melakukan dosa besar, maka dia kekal dan dianggap kekal di neraka Jahannam. Dan di antara hujah mereka adalah firman Allah Azza wa Jalla, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Bantahan untuk syubhat ini adalah ayat ini ada terkait dengan orang-orang musyrik yang Allah beritakan pada hari kiamat. Artinya hum di sini, mereka di sini kembali kepada orang-orang musyrik. Syafaat itu tidak berlaku untuk orang-orang musyrik. Demikian juga hujjah mereka dibatalkan oleh dalil-dalil yang menunjukkan adanya syafaat baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Macam yang ketiga terkait dengan manusia, pembagian manusia terkait dengan syafaat, yaitu ahlu sunnah. Ahlu sunnah menetapkan syafaat untuk para pelaku dosa besar dari orang-orang mukmin pada hari kiamat dengan dua syarat. Syarat pertama, Allah mengizinkan yang memberi syafaat memberikan syafaat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Siapakah yang memberi syafaat di sisinya kecuali melainkan dengan izinnya. Artinya tidak ada seorang pun yang memiliki syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Siapa yang diberi izin oleh Allah maka dia memberi syafaat, dan siapa yang tidak diizinkan oleh Allah maka dia tidak memberikan syafaat. Syarat yang kedua, Allah meridai yang diberi syafaat. Sementara Allah tidak meridai kecuali orang yang mentauhidkan Allah. Dan dua syarat ini, ya, syarat Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat, syarat pertama. Syarat kedua, Allah meridai yang diberi syafaat terkumpul dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa kam min malakin fis samawati wal la tughni syafa'atuhum syai'a. Berapa banyak malaikat di langit-langit, syafaat mereka tidak bermanfaat
sama sekali, illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah mengizinkan untuk siapa saja yang Dia kehendaki dan Dia ridhai. Dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah hanya meridhai ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, adalah hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah bersabda, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala mink. Sungguh aku menyangka, wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini lebih pertama daripadamu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku melihat kamu sangat perhatian dengan hadis. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari dirinya. Hikmah syafaat adalah syafaat itu bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada yang diberi syafaat dan bentuk pemuliaan Allah terhadap yang memberi syafaat. Syekh Abdul Aziz bin Baz, semoga Allah merahmatinya, ketika beliau menjelaskan kaidah yang kedua ini, beliau berkata, ya'ni ma qasadna annahum yakhluquna aw yarzuquna aw yudabbiruna al-umura aw yuhyuna al-mauta. Kami tidak menghendaki bahwasannya Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka yang menciptakan atau memberi rizki atau mengatur urusan-urusan atau menghidupkan orang-orang yang mati. Fa inna dzalika kulluhu lillahi azza wa jal. Karena semuanya itu hanya milik Allah semata. Yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur dan yang menghidupkan hanya Allah semata. Walakin qasadnahum liyashfa'u lana liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tetapi kami menuju kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, supaya Tuhan-Tuhan selain Allah memberikan syafaat kepada kami, supaya mereka mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Li'annahum ahsanu minna, karena mereka lebih baik daripada kami. Fahum ashabu din, karena mereka adalah orang-orang yang ahli beragama. Mereka adalah para pemilik agama, orang-orang yang beragama. Walahum ta'at, mereka memiliki ketaatan-ketaatan. Walahum a'malun salihat, dan mereka memiliki amalan-amalan saleh. Walihada na'buduhum wa nad'uuhum wa nastaghithu bihim liyuqarribuna ila Allah wa liyashfa'u lana. Oleh karena inilah ya, kami beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka, dan meminta tolong kepada mereka supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dan supaya mereka memberikan syafaat kepada kami, memberikan syafaat untuk kami. Kama qala jalla wa ala anhum fi surati Az-Zumar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan tentang mereka di surat Az-Zumar.
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Dan orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah, mereka berkata, kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Annahum lam ya'budul anbiya'a was-salihina illa liyuqarribuhum ilallahi zulfa. Bahwasanya mereka tidaklah beribadah kepada para nabi dan orang-orang yang soleh, melainkan supaya para nabi dan orang-orang soleh itu mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah menghukumi mereka terkait apa yang mereka perselisihkan padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada pendusta dan orang yang banyak melakukan kekafiran. Waqad sammahumullahu fi hadhil ayati bil kadzabati wal kafarah. Sungguh Allah menamai orang-orang yang beribadah kepada para nabi, kepada orang-orang yang soleh, supaya para nabi dan orang-orang yang soleh mendekatkan mereka kepada Allah. Sungguh Allah menamai mereka di dalam ayat ini para pendusta dan orang-orang kafir. Fahadha yadullu ala anna ibadatahum iyahum li talabit taqribi annahu kufrun wa riddah. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya peribadahan mereka kepada mereka, peribadahan mereka kepada para nabi dan para orang-orang soleh, untuk supaya orang-orang soleh, para nabi dan orang-orang soleh itu mendekatkan mereka kepada Allah, adalah bahwasanya ia adalah kekafiran dan kemurtatan. Wa illam yaqulu annahum yakhluquna wa yarzuqun. Meskipun mereka tidak mengatakan sesungguhnya para nabi dan orang-orang yang soleh, para wali, tidak menciptakan dan tidak memberi rizki. Fa in kanu yad'unahum wa yastaghithuna bihim wa yanzuruna lahum wa yadbahuna lahum biqasdil qurbati wa annahum yashfa'una lahum fahadha huwal kufru fa'alahu al-musyrikun al-awwalun. Maka dikarenakan mereka berdoa kepada para nabi, orang-orang yang soleh, para wali, meminta tolong kepada mereka, bernazar untuk mereka, menyembelih untuk mereka dengan maksud mereka mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dan bahwasanya mereka memberikan syafaat kepada mereka, maka ini adalah kekafiran yang dilakukan orang-orang musyrik pertama. Walihada sammahum kadzabatan wa kafarah. Oleh karena ini Allah menamai mereka orang-orang pendusta dan orang-orang kafir. Li'annahum kadzabu biqaulihim annahum yuqarribuna ila Allahi wa kafaru bihadzal amal. Karena mereka berdusta dengan perkataan mereka, sesungguhnya para nabi, para wali, orang-orang yang soleh mendekatkan diri kepada mereka. Jika mereka beribadah kepada mereka, mereka melakukan kekafiran dengan perbuatan ini, dengan sebab perbuatan ini. Yaqulu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wala yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka berkata, mereka ini adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah.
فأقروا بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر. Maka mereka mengakui dan menetapkan bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka tidak memberikan manfaat dan tidak menimpakan mara bahaya. Wa annahum yashfa'una lahum. Dan bahwasanya mereka mengaku bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka memberikan syafaat untuk mereka. Wa yaqulullahu jalla wa ala. Sementara Allah jalla wa ala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak bermanfaat untuk mereka, ya, untuk orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, untuk orang-orang musyrik, syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Wa yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Orang-orang yang zalim tidaklah memiliki teman dan tidaklah memiliki pemberi syafaat sama sekali yang ditaati. Wa hadha asy-syirku abtala husul asy-syafa'ati lahum. Perbuatan syirik ini menjadikan mereka tidak mendapatkan syafaat. Walam yanfa'hum, menjadikan syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Bal darrahum, syirik tidak bermanfaat untuk mereka, bahkan berbahaya bagi mereka. Wa innamal ladzi yanfa'uhum huwa at-taubatu ila Allah wal istiqamatu 'ala at-tauhid wa 'ibadatun lillahi wahdah wal bu'du 'anil isyrak bih wal bu'du 'anil isyrak. Sesungguhnya tidak lain yang bermanfaat untuk mereka adalah bertaubat kepada Allah, istiqamah di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Kama huwa ma'na la ilaha illallah, yakni yakhussuna Allah bil ibadati wad du'ai wal khawfi wal raja'i wal dhabhi wal nadhr. Yaitu sebagaimana ia adalah arti la ilaha illallah. Yaitu arti la ilaha illallah itu mereka mengkhususkan ibadah untuk Allah, mengkhususkan doa, takut, harapan, menyembelih dan bernazar untuk Allah. Wala yusyrikuna ma'allahi ahadan la nabiyyan mursalan wala malakan muqarraban wala jinniyan wala ghaira dhalik. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun, baik nabi yang diutus, malaikat yang dianggap dekat dengan Allah, maupun jin dan selain itu. Fahada huwa dinullah, maka inilah dia agama Allah. Agama Allah adalah mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun. Fa inna at-tauhida wad-dina wal-islam huwa sarful ibadati lillahi wahdah wa adamu sarfiha li ghairih. Karena sesungguhnya tauhid, agama dan Islam adalah mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata dan tidak mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Walau za'ama anna la ghaira la yakhluqu wa la yarzuqu wa sarafa lahu ibadatan minal ibadati faqad kafar. Meskipun dia mengakui bahwasannya orang lain tidak menciptakan, selain Allah tidak menciptakan, tidak memberi rizki, namun dia mempersembahkan untuknya ibadah dari ibadah, namun dia beribadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Wa in i'taqadu hadza fahum ya'lamuna anna ma'budatihim la takhluqu wa la tarzuq. Ya, meskipun mereka meyakini hal ini, maka mereka mengetahui bahwasanya yang mereka ibadahi tidak menciptakan, tidak memberi rizki, wa anha faqiratun wa mamlukah, dan bahwasanya ia fakir dan dimiliki. Falam
falam yu'dzirhumullahu bidzalik. Maka Allah tidak memberi udzur kepada mereka karena itu. Ya, karena keyakinan mereka meyakini yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rizki hanya Allah. Udzur ini tidak diterima oleh Allah karena mereka beribadah kepada selain Allah. Bal kaffarahum bi talabihimus syafa'ata min ghairillahi wa sarfihimul ibadata li ghairihi. Bahkan Allah mengkafirkan mereka karena mereka mencari syafaat dari selain Allah dan mempersembahkan ibadah untuk selain Allah. Falhasilu anna du'aahum ghairallahi wastighathatahum bighairillahi wa sarfuhum ba'dal ibadati li ghairillahi yaj'alul 'abda musyrika. Maka intinya sesungguhnya doa mereka kepada selain Allah, permintaan tolong mereka kepada selain Allah, perbuatan mereka mempersembahkan sebagian ibadah untuk selain Allah menjadikan seorang hamba melakukan kesyirikan. Wa in aqarra bi anna Allaha huwal khaliqur raziqul mudabbir. Walaupun hamba itu meyakini, menetapkan, mengakui hanya Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, mengatur. Wa in aqarra anna ma'budatihim la tanfa'u wa la tadur. Dan meskipun seorang hamba itu mengakui, menetapkan bahwasanya yang diibadahi oleh mereka tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mara bahaya, menimpakan mara bahaya. Walakinnahu yuridu syafa'atahum, tetapi ia menginginkan syafaat mereka. Au yuridu an yuqarribuhu, atau dia menginginkan yang diibadahi itu mendekatkannya kepada Allah. Fahadza la yukhlisuhu minasyirik, maka hal ini tidak menyelamatkannya dari kesyirikan. Falladhi ya'budul badawiyya aw ya'budu syaikha Abdul Qadiril Jailani aw ya'budu rasula sallallahu alaihi wasallam aw ya'budu sanaman aw jinniyan. Maka orang yang beribadah kepada Al-Badawi atau beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau beribadah kepada Rasul atau beribadah kepada berhala atau jin, wa yaqul, dan dia berkata, innahu ya'taqidu annahu yuqarribuhu, dan dia meyakini bahwasanya yang diibadahi mendekatkannya kepada Allah. Wala ya'taqidu annahu yakhluqu aw yarzuq, dan dia tidak meyakini bahwasanya yang diibadahi selain Allah tidak menciptakan atau memberi rizki. Fa innahu yubayyanu lahu anna hadha huwa syirkul akbar, maka sesungguhnya dijelaskan kepadanya bahwasanya hal ini adalah syirik besar. Wa anna hadha huwa ad-dinul musyrikin alladziina kanu alaihi, dan bahwasanya hal ini adalah agama orang-orang musyrik yang mereka berada padanya. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Falwajibu alaihi an yahdhara hadha ad-din, ay dinal musyrikin, bitawbatin nasuhi wal iqla'i an hadha syirki. Falwajibu alaihi an yahdhara hadha ad-din, ay dinal musyrikin. Maka kewajiban yang harus dia lakukan adalah berhati-hati dari agama ini, yaitu agama orang-orang musyrik. Bitaubatin nasuhi, dengan bertaubat dengan taubat yang benar. Wal iqla'i an hadha syirk, dengan meninggalkan kesyirikan ini. Wa ta'limi man lam yafqah dzalika min ikhwanihi wa ashiratihi wa ahli baitih, dengan mengajari siapa yang tidak memahami hal itu dari kalangan saudara-saudaranya, keluarganya dan anggota keluarganya. Wa ta'limi man lam yafqah dzalika wa yakunu 'indahu nasyatun fi tilka ad-da'wati, dan dia memiliki kerajinan dalam dakwah itu. Wa yahrisu kadzalika ala tafhimihim,
Demikian juga dia sangat sungguh-sungguh untuk memahamkan mereka anna qaulahum, bahwasanya perkataan mereka annal alihata allati abaduha lam yakdi, bahwasanya ilah-ilah yang mereka ibadahi lam yakdiruha linaf'iha, lam ya'buduha linaf'iha aw lidarriha, tidaklah mereka beribadah kepadanya karena ilah-ilah itu memberikan manfaat atau karena menimpakan mara bahaya. Wa innama qasaduha lam yaqsiduha linaf'iha aw lidarriha, mereka tidak bermaksud kepada ilah-ilah itu karena ilah-ilah itu memberikan manfaat atau menimpakan mara bahaya. Wa innama qasaduha li syafa'atiha wa taqribiha, tidak lain mereka bermaksud kepada menuju kepada ilah-ilah selain Allah itu untuk supaya ilah-ilah itu memberikan syafaat kepada mereka dan supaya ilah-ilah itu mendekatkan mereka dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Fa inna hadha huwa syirkul akbar, maka sesungguhnya ini adalah syirik besar. Likaunihim qasadu taqribaha ilallah, karena keberadaan mereka bermaksud ilah-ilah itu mendekatkan mereka kepada Allah. Wa syafa'atiha indah, dan ilah-ilah itu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Fasarafu lahal ibadah, ya, dikarenakan mereka mempersembahkan ibadah untuk ilah-ilah itu. Fahada huwa syirkul akbar, maka inilah syirik besar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.